Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom saudara, sebagai manusia tentu kita tidak dapat memahami dengan sepenuhnya tentang hal-hal yang terjadi di masa yang akan datang. Oleh karena itu, Tuhan Yesus menjelaskannya melalui berbagai perumpamaan yang menjadi peringatan bagi gerejanya di akhir zaman ini. Salah satu perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan adalah perumpamaan tentang lalang dan gandum yang tercatat dalam Matius 13 ayat 24-30. Pada VOP kali ini, kita akan membahas tentang penuaian dan pemisahan sebagai makna dari perumpamaan lalang dan gandum. Dalam perumpamaan tersebut, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa Allah dan iblis sama-sama memiliki kepentingan dalam kehidupan manusia dan gereja. Allah berkepentingan untuk membangun kehidupan manusia dalam kebaikan dan kasih-Nya, supaya manusia mengalami kehidupan yang baik sampai kekekalan. Sedangkan iblis berusaha menghancurkan pekerjaan Allah yang baik agar manusia mengalami penghukuman di akhir zaman. Hal ini digambarkan dengan seseorang yang menabur benih gandum baik, tetapi ada musuh yang menabur benih lalang jahat di ladang yang sama. Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan mengatakan bahwa Injil dan orang percaya yang sejati akan ditanam di seluruh dunia, dan iblis juga akan menanam para pengikutnya di antara umat Tuhan untuk meniadakan kebenaran Allah sebagaimana yang tercatat dalam 1 Yohanes 2
ayat 18-19. Dalam bahasa asli Alkitab, kata lalang menggunakan kata zizanion yang berarti darnel atau fall sweet dalam bahasa Inggris, yaitu tanaman yang menyerupai gandum tetapi berbeda pada buahnya. Bulir gandum lalang berwarna hitam dan mengandung zat yang berbahaya bagi kesehatan manusia jika dalam jumlah yang banyak. Jadi, lalang pada perumpamaan ini berarti gandum palsu. Maka dari itu, hamba-hamba tuan ladang itu baru menyadari keberadaan lalang yang jahat setelah keduanya mulai berbulir dan menghasilkan buahnya masing-masing. Hal ini menggambarkan adanya kelompok orang dalam gereja Tuhan yang terlihat seperti orang percaya, tetapi hidup dan hatinya tidak selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Lalang sendiri mendeskripsikan orang yang awalnya percaya kepada Tuhan, tetapi kemudian menyerah dalam pencobaan dan godaan si jahat, sehingga hidup dalam kesesatan dan pemberontakan. Bahkan beberapa di antaranya menjadi orang yang menyebarkan kesesatan dan kejahatan. Tuhan Yesus memberikan peringatan dalam Matius 7 ayat 15-16a. Seperti serigala berbulu domba, ada yang beribadah dengan cara yang sama dengan orang percaya, tetapi memiliki motivasi dan tujuan yang salah. Perlu diingat bahwa yang masuk ke dalam kerajaan surga adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Menghasilkan buah yang tidak baik adalah kejahatan di mata Tuhan. Keselamatan memang dijamin atas dasar karya Kristus di salib, tetapi keselamatan juga seharusnya mengubah kehidupan orang yang menerimanya dari orang berdosa menjadi hidup seperti Kristus. Kita harus menjadi ciptaan baru yang terus-menerus diperbaharui dalam Kristus. Kembali kepada perumpamaan, hamba-hamba tersebut mengusulkan kepada tuan ladang untuk mencabut gandum palsu atau lalang. Tetapi sang tuan melarangnya dengan alasan supaya tidak merusak tanaman gandum yang asli. Hal ini menjelaskan bahwa seolah-olah Tuhan membiarkan penyesatan tetap terjadi dalam gereja, bukan karena tidak tahu atau tidak peduli, tetapi semua itu memang harus terjadi. Namun, Tuhan tetap mengasihi dan melindungi umat-Nya agar semakin hari semakin dewasa dan kuat dalam pengenalan yang benar akan Tuhan dan menghasilkan buah kehidupan yang baik. Allah tahu isi hati semua orang sejak semula, namun pemisahan antara gandum dan lalang akan terjadi pada masa penuaian di akhir zaman. Tuhan Yesus menegaskan bahwa Dia akan mengumpulkan penyesat-penyesat di dalam gerejanya untuk dicampakkan ke dalam dapur api penghukuman yang kekal. Sebaliknya, orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Allah, seperti yang tercatat dalam Matius 13 ayat 41-43. Inilah yang dimaksudkan penuaian pada akhir zaman. Bukan hanya berarti pertobatan dan keselamatan bagi jiwa-jiwa, tetapi juga berarti pengumpulan orang-orang yang mengeraskan hati dan turut ambil bagian dalam kesesatan untuk dihukum. Inilah yang harus diwaspadai oleh umat-Nya. Apakah kita termasuk kelompok gandum sejati atau gandum palsu? Dalam 1 Korintus 11 ayat 28a, Paulus menasehatkan agar setiap orang percaya harus menguji dirinya sendiri, agar tidak menjadi bagian dalam kehidupan kekristenan yang palsu. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Hey Indonesia, it's Andy, Sam and Josh from Planet Shakers here, and we can't wait to be with you for Planet Shakers Abundance Tour. Friday, the 4th of July, we will be there at Central International Convention Centre in Bogor. It's going to be so amazing because Planet Shakers band will be there and also Pastor Russell will be speaking. So you know, guys, it's going to be a move of God. So you want to come, you want to position yourself because your miracle is in the making. Oke, puji nama Tuhan, Shalom. Boleh saya tangan-tangannya dilambaikan, boleh saya dengar semangatnya. Yuk saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, boleh tengok kanan kirinya. Katakan, Shalom kekasihnya Tuhan. Shalom, Shalom, ayo semangat Bapak Ibu. Haleluya, Shalom, Shalom. Oke, mari Bapak Ibu, kita mau persiapkan hati kita yang terbaik. Amin.
Sama-sama kita berdoa, kita tundukkan kepala. Selamat pagi Bapak, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan, memasuki di awal bulan yang baru Tuhan. Kami yakin Tuhan ada pengharapan yang baru Tuhan, akan terjadi sesuatu yang baru dalam hidup kami Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah yang setia, yang rindu Tuhan memberkati kami Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kami hanya mau datang, kami hanya mau berdiam di bawah kaki-Mu, dan kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau bawa hati kami sekali lagi yang terbaik Tuhan. Biarlah ini menjadi ibadah Tuhan yang bukan rutinitas Tuhan, tetapi kami mengalami Tuhan sepenuhnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami bersyukur di dalam nama Yesus yang siap beribadah. Sama-sama katakan amin. Bapak Ibu boleh kembali duduk kembali. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Tuhan kami mau bawa yang terbaik Tuhan bagi-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu Tuhan, rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, mulia. Sambil angkat tanganmu katakan yes. Tuhan dan ajaib jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setia-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini di hadapan-Mu Tuhan. Mari katakan dari awal sambil kita memberi kemuliaan Tuhan. Ajar kami Tuhan, amin Tuhan, menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Amin Tuhan. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, bersama-Mu Tuhan, agar semua rencana-Mu digenapi. Mari angkat tanganmu, katakan mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan. Ajaib jalan-Mu Tuhan, ajaib jalan-Mu
Jemaat Tuhan, naikkan pujian ini dari hatimu. Jangan ada yang berdiam diri Bapak Ibu. Mari kita berjumpa dengan Tuhan pagi hari ini. Yes Lord. Amin Tuhan. Yes Lord. Waktu dengan lembut katakan besar setiamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat karyamu Tuhan. Yesus kami bersyukur. Sama-sama katakan lebih lagi, mulialah namamu Tuhan. Mulialah namamu. Ajar jalanmu Tuhan. Oh Rabba Shakalalaba, Rabba Shakalalaba. Oh besar setiamu Tuhan. Amin. Shakalalaba, Rabba lah karyamu. Yesus kami bersyukur. Mari Bapak Ibu saudara kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Come on. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Sekali lagi katakan, Kau Allah yang besar. Kau Allah yang Amin Tuhan. Kau Yesus yang selalu membuatku segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau ku sambil bertepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu. Come on. Kau Allah yang ajaib dan mulia. Kau Yesus, yes Lord, terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau. Sekali lagi Bapak Ibu, come on. Sorakan haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang layak ku One more time. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Shakalalalabalaba. Sorakan yang paling dahsyat. Haleluya. Kami bersorak-sorai Tuhan. GBI Home mana suaranya? Say woo. Kami mau berlompat menari memuji bersamamu Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu, kita mau jadikan Tuhan sumber kekuatan kita. Amin. Hari-hari ini kita perlu Tuhan. Mari kita mau memuji lebih dahsyat. Amin. Come on, musik. Come on Bapak Ibu. Ya Allah sumber kekuatan kita.
ingat Tuhan, amin. Kalau nggak stres, amin. Sekali lagi dong kita kasih kemuliaan buat Tuhan. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Oke Bapak Ibu, sebelum kita memasuki firman Tuhan, kita mau memberikan persembahan. Kita berdoa ya sama-sama. Tuhan, kami bersyukur sekali lagi buat sukacitamu di tengah-tengah kami. Sebentar kami Tuhan rindu memberikan yang terbaik, biar ini menjadi berkat Tuhan di tempat ini, menjadi berkat bagi orang-orang yang memerlukan Tuhan. Terima kasih, sekali lagi kami bersyukur, kami mau memberi dengan sukacita. Katakan amin. Sambil persembahan dijalankan, kita persiapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Amin Tuhan. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup, katakan, di tengah badai hidup kau menemaniku. Di atas gunung batu kau bawa diriku. Amin Tuhan. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan, Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Mari katakan pujian ini dari awal. Mari Bapak Ibu. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Tuhan kau menemani kami. Di tengah badai hidup kau menemaniku. Di atas gunung batu Tuhan, di atas gunung, amin. Kami bangga Tuhan, yes Lord, sepertimu, yang tak pernah meninggalkan. Mari sama-sama nyatakan, ku nyatakan Engkau
Oh, Rabbanamu, kami mau nikmati Engkau Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami bawa hati kami mau nyatakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Apapun kondisi kami Tuhan, kami mau mengatakan Kau tetap Tuhan. Engkau Tuhan yang baik, Kau layak ditinggikan Tuhan. Ini kami Tuhan, umat-Mu Tuhan. Setiap kami Tuhan, Kau yang mengetahui hati kami Tuhan. Oh, mari angkat penyembahan-Mu Bapak Ibu, come on. Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Kami menyembah-Mu saat ini Tuhan. Kami nyatakan Kau Tuhan atas hidup kami Tuhan. Oh, haleluya. Rasakan, sedang kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Amin Tuhan. Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Tuhan yang selalu ku sembah setiap nama. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Tuhan yang ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Haleluya. Amin, amin, amin. Kita taruh tangan kiri kita di dada kita, angkat tangan kanan kita. Kita katakan, Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau selalu baik, Engkau jadi Bapakku yang sangat baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Roh Kudus yang selalu menuntun, membimbing, mengarahkan hidupku. Terima kasih. Aku mau dengar firman-Mu. Berbicaralah dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk saudara. Nah saudara, firman Tuhan katakan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, dan janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya, tetapi bermegahlah karena memahami dan mengenal Tuhan. Bermegah karena memahami dan mengenal Tuhan. Nah, saudara, di dalam kehidupan kita ini, satu hal yang iblis ingin lakukan dari sejak awal mula Tuhan menciptakan manusia, iblis ingin satu hal, supaya manusia itu percaya bahwa Tuhan itu jahat. Nah, oleh sebab itu saudara, pagi hari ini kita mau belajar untuk mengenal Tuhan. Nah, untuk mengenal Tuhan saudara,
pada waktu zaman perjanjian lama dulu, orang mengenal Tuhan melalui ciptaannya. Jadi saudara, melalui ciptaannya orang mengenal Tuhan dari melihat apa yang Tuhan lakukan, melihat segala sesuatu ada ya. Nah, sehingga orang tahu, wah ini begitu indah, pasti ada sesuatu yang lebih kuat yang menciptakannya. Yang kedua, orang bisa mengenal Tuhan lewat hati nurani. Pada waktu perjanjian lama itu orang mengenal Tuhan lewat hati nurani. Sampai sekarang pun sebetulnya hati nurani itu ditaruh Tuhan dalam kita. Karena apa? Manusia itu adalah makhluk roh, punya jiwa, punya pikiran, perasaan, dan punya tubuh. Nah, saudara, oleh sebab manusia itu punya hati nurani, makanya kalau melakukan kejahatan seringkali dibilang apa? Lu nggak punya hati nurani lu. Nah, yang ketiga, perjanjian lama dulu, saudara, orang mengenal Tuhan dengan wahyu khusus. Wahyu khusus, saudara, gimana kalau kita mulai, saudara ya? Gimana kita mulai dari pada waktu kita ambil Nuh. Nuh hanya sendiri, saudara, satu keluarga lawan seluruh dunia. Gimana Tuhan bicara? Itu ada pewahyuan khusus. Tuhan ngomong langsung, Musa, saudara, Elia, semua, saudara, pada waktu zaman perjanjian lama. Nah, pada waktu, saudara, sampai waktu Musa, ketika orang-orang ini dilihat Tuhan, waduh jahat, dimusnahkan kan waktu zaman Nuh. Nah, terus berjalan terus, ini orang kok makin jahat sampai saudara mereka membangun menara. Masih ingat? Menara Babel dibangun. Waduh, Tuhan bilang nih, kalau manusia ini kompak untuk berbuat jahat, apapun yang dipikirkan itu jadi. Tuhan bikin. Jadi bahasanya beda-beda, makanya kita mesti belajar bahasa lain apa-apa ya, saudara. Nah, ketika itu waktu Musa, Tuhan kasih hukum. Karena apa? Karena pada waktu perjanjian lama sebelum Musa, itu saudara, orang tanya, lu ngukum gua apa dasarnya? Saudara, sehingga pada waktu, saudara masih ingat waktu Kain ngebunuh Habel, itu saudara, Kainnya hanya dicap, Tuhan sendiri yang itunya. Nah, sehingga pada waktu Musa, saudara, orang mulai ya dikasih hukum, ada 10 hukum ya, kasih Tuhan Allahmu, tapi dibagi 2 itu nanti hukumnya ya, saudara ya. Nah, tapi yang inti daripada semua, daripada hukum Taurat itu gini ceritanya. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Artinya lu nonjok gua, ditonjok lagi. Nah, saudara, ayo buka hati, buka pikiran untuk ini. Saudara lihat, hukum ini, saudara, diteruskan. Pada waktu Tuhan Yesus, saudara, hukum ini, saudara lihat, kalau zaman Musa, kalau orang janji Tuhan apa? Kalau orang mengganggumu, ya, mengganggumu Abraham, mengutukmu, maka orang itu dikutuk. Ingat nggak, saudara? Kalau orang memberkatimu, kamu akan diberkati. Makanya sampai perjanjian baru juga orang kadang-kadang ngambil gitu. Kalau kamu ngutuk orang Kristen, kamu terkutuk. Sebetulnya kita lihat dulu, nih, pada waktu zaman Yesus, Yesus bilang gimana? Apa yang diperbaharui? Yesus katakan gini, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan yang kedua dikatakan yang sama dengan itu, artinya kalau sama itu balance, sama, nggak boleh itu lebih ini. Nah, tapi mana yang utama diutamakan, tapi yang kedua jangan diabaikan artinya. Nah, sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, pada waktu Tuhan Yesus datang, saudara, Tuhan tidak membuang hukum Taurat. Dia nggak buang.
Jadi Yesus katakan gini, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membuang hukum Taurat, enggak. Tapi aku datang untuk apa? Untuk menggenapinya. Artinya kalau Tuhan Yesus sudah menggenapi hukum Taurat itu, maka bagian kita, saudara, kita nggak hidup di dalam hukum Taurat lagi, tapi kita kan hidup seperti Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus telah menggenapi, makanya artinya gini, kita yang telah hidup di zaman anugerah, tetapi kalau masih hidup menerapkan hukum Taurat dalam hidup kita, maka hukum itu tetap terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Karena ini dasarnya. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Artinya, kalau hukum Taurat telah digenapi, maka Tuhan Yesus katakan, ini ada hukum yang baru. Hukumnya apa? Hukum kasih. Sehingga saudara, banyak kita hidup hari ini, kita nggak hidup di dalam hukumnya Tuhan, tapi hukum Taurat yang kita bawa. Tuh, kalau lu buat jahat tuh, makanya lu dikutuk nih. Sebetulnya itu nggak boleh lagi keluar dari mulut kita, karena zamannya sekarang udah zamannya anugerah. Nah, kita lihat terus. Nah, mundur dulu. Oke. Nah, jadi saudara, kenapa kutuk itu udah sebetulnya yang mau kutuk atau mau berkat itu bukan kita lagi, Tuhan yang bagian. Jadi bagian kita apa? Kita hidup seperti Kristus. Tadi kita nyanyi kan, supaya nampak Kristus itu melalui hidup, perkataan kita dan perbuatan kita. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Tuh, lihat. Jadi nggak ada lagi gigi ganti gigi, mata ganti mata. Yang ada pun yang Yesus bilang gini, kalau ditampar pipi kanan, kasih kiri. Itu hukumnya. Tapi kalau saudara, kadang-kadang kita ikut Tuhan, tapi kita ikut hidup hukum Taurat. Makanya saudara, kadang-kadang orang bikin, enggak, ini Allah yang benar, mesti Yesus, Hamasya. Nah, itu yang benar. Kita bukan orang Yahudi. Saudara, buka matamu, dengar nih ya. Nah, karena kalau hukum Taurat, tutup mata, kamu akan ditutup mata kamu. Tapi zaman anugerah nggak apa-apa, mau tidur, mau apa, nggak apa-apa. Gitu saudara. Pokoknya Yesus tetap mengasihi. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Jadi Yesus itu, saudara, digantung di atas kayu salib, sampai kalau saudara baca ayat 14-nya, itu orang yang digantung di kayu salib itu gambaran bahwa orang yang terkutuk. Makanya orang Kristen, saudara, kalau dia pakai salib nggak ada orangnya di sini, karena Yesus sudah bangkit. Nah, saudara, terus oleh sebab itu, kalau Tuhan udah menanggung semua kutuk dalam hidup kita, bukankah kita berkata gini, God is so good, ya? Tapi orang pakai sekarang ini karena God-nya nggak ada lagi, hanya dipakainya so good. Jadinya apa, saudara? Hah? Jadinya nugget. Saudara, ingatnya nugget. Makanya kalau kesusahan, ingat, kalau makan nugget, ingat God is so good, saudara. Makanya saudara, sekarang ini pun ya saudara, Tuhan itu baik di dalam segala waktu. Ini yang saudara, iblis mau hilangkan dalam hidup kita. Kenapa? Waktu manusia jatuh pertama, Adam dan Hawa, ini yang diungkapkan oleh iblis. Mungkin bukan gitu Tuhan ngomong, Tuhan takut kalau kamu itu sama kayak dia. Tahu saudara, iblis itu selalu merongrong untuk saudara melihat, mengarahkan saudara dan saya untuk lihat Tuhan itu jahat. Terus ya. Nah, ini siapa yang pernah lihat ini? Kalau nggak buka mata nggak kelihatan ini. Ini hitam putih nih, makanya buka mata. Lihat nih, apa nih? Siapa yang tahu? Yang tahu angkat tangan. Yang nggak tahu maju ke depan.
Ada yang tahu? Nah, saudara, ini namanya saudara ya, yang hitam itu yin. Nah, yang namanya si ayin-ayin gitu. Nah, ya, yin itu adalah sisi hitamnya, saudara. Nah, sisi hitam dengan titik, ada titik putih, ya. Saudara perhatikan ini, titik putih pada bagian di atas memberi gambaran sejahat-jahatnya iblis katanya. Dengar nih ya, sejahat-jahatnya iblis masih ada baiknya. Siapa yang setuju? Saudara, kalau ditanya siapa setuju? Tidak. Tapi apa yang engkau lakukan sering engkau menyetujui akan hal ini. Ini yang Tuhan taruh di hati saya untuk mulai bulan ini. Buang pemikiran ini. Nah, lalu saudara, kenapa ada yang? Yang itu adalah, dia katakan gini, sebaik-baiknya orang itu masih ada titik hitam yang jahat. Setuju? Setuju? Sudah nggak tahu. Kalau dengar hitung-hitung benar juga ya. Gue udah percaya Tuhan, tapi jahat juga gue. Gue bilang, Tuhan, aku hadir bagimu. Aku mau menyembah Engkau Tuhan. Tapi gue nyembah diri gue sendiri. Manggut sih. Amin Tuhan. Ya apa enggak? Kadang-kadang orang setuju akan hal ini. Saudara, ini sebetulnya adalah filosofi yang mengajarkan tentang keseimbangan. Ya, mereka mengajarkan keseimbangan pertama. Yang buat acara ini namanya Friedrich Nietzsche. Mengambil filosofi ini untuk mendefinisikan tentang kepribadian dewa atau kepribadian Tuhan, membedakan mereka dengan iblis. Nah, gini dia katakan, yin, dia katakan gini. Dia katakan gini, yin adalah mereka katakan sejahat-jahatnya iblis baik juga dia. Ayo, saya percaya orang yang duduk sini nggak pernah katakan gitu. Nah, tapi kalau yang gini, saudara, sebaik-baiknya Tuhan masih ada sisi jahatnya. Gimana kita tahu kita ngejahatin Tuhan? Terus ya. Iblis itu, kata firman Tuhan, itu nggak ada kebaikannya. Ini firman Tuhan loh. Yang kita mesti ikutin firman Tuhan, bukan apa pendapat diri saudara, pendapat orang. Saudara dengar? Makanya seringkali takut setan. Siapa yang takut setan? Ngangkat tangan. Nggak berani ngangkatnya gini. Gua takut setan. Di situ ada kuntilanak. Di sini ada gundorowo. Oh, di belakang ada tuyul. Ada butong hijau. Saudara, yang gitu-gitu saudara takutin. Tapi dengan Tuhan yang bisa menghancurkan segala sesuatu, kita nggak takut. Kita bilang, aku anak Tuhan loh. Anak Tuhan yang apa? Nah, kita baca ya. Iblislah yang menjadi bapakmu dan engkau ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh sejak semula dan tidak memiliki hubungan dengan kebenaran. Catat ini, iblis itu nggak ada hubungan dengan kebenaran. Jadi nggak ada hubungan dengan kebaikan. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Nah, saudara, nggak ada kebenaran. Apabila ia berdusta, maka ia berkata-kata menurut keinginannya sendiri, karena ia adalah seorang pendusta dan bapa segala pendusta. Jadi saudara, saya nggak bisa terima ini yang hitam putih ini. Mau Nietzsche bilang apa ya terserah, karena dia ateis.
Tapi saya orang yang percaya, saya nggak akan percaya itu. Yang saya tahu firman Tuhan bilang, iblis itu nggak ada kebenarannya. Nah, kan sering orang bercanda gini, makanya dikit-dikit saudara nyalain setan. Memang setan yang itunya. Nah, saudara dengar baik. Kadang-kadang kita hidup di dalam Tuhan, tapi kita berada pemikiran di luar Tuhan. Nah, tahu nggak saudara? Nggak sedikit orang membenci dan menyalahkan Tuhan. Padahal hal tersebut terjadi karena keinginan kita sendiri. Saudara, saya mau katakan, kadang-kadang kita nyanyi, kita udah doa dari Tuhan, Engkau baik. Kita nyanyi, Bapa Engkau baik. Wah, saudara, merdu. Tetapi saudara nggak tahu gimana ceritanya. Kadang-kadang cerita yang seperti itu, bahwa Tuhan itu walau sebaik-baiknya ada jahat juga, itu masuk ke dalam anak-anak Tuhan, dalam gereja. Terus ya. Nah, saudara, dengar baik. Tuhan nggak pernah menghukum manusia berdasarkan perbuatan. Ini firman Tuhan. Bukan kayak saya yang ngomong, tapi firman Tuhan. Dia katakan, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran. Jadi ukuran saudara dihukum bukan karena saudara tidur di gereja, bukan karena saudara nyumbang besar di gereja, bukan karena saudara ganggu orang di gereja, bukan saudara penipu di luar sana, bukan. Hukuman Tuhan berlaku itu, saudara percaya nggak dengan kebenaran? Nah, kita lihat siapa kebenaran itu. Kata kebenaran itu ada dalam ayat ini, ya. Pengetahuan informasi yang benar, melainkan tertuju kepada pribadi Yesus, yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi saudara, dasar Tuhan menghukum kita, saudara, di sini atau di sono, nanti di sorga apa di sini, nggak apa-apa, saudara. Misalnya saudara di gereja, waduh, tiba-tiba saudara menghancurkan keyboard, nggak dosa nggak, saudara? Drum gue hancurin, nggak apa-apa, saudara nggak akan dihukum karena itu, tapi dihukum karena saudara percaya nggak. Nah, nanti kita lihat. Tadinya kan bilang nggak dihukum, tenang. Semua hukuman seharusnya kita terima sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Dia udah tanggung. Kalau gitu saudara bilang, enak dong, saya berbuat dosa, Tuhan setuju dong, gue berdosa, diampunin dong. Udah dia itu. Tuhan bukan setuju. Kita lihat dulu, belum habis ini. Makanya saya bilang, saudara, mau saudara tidur, mau enggak saudara dengar ini, iblis ingin supaya saudara enggak dengar. 1 Petrus 2 ayat 24 katakan, Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Dengar baik. Artinya gini, kalau kita hidup di dalam kebenaran, kita hidup pada Tuhan Yesus, kita nggak akan suka berbuat dosa lagi. Karena hidup kita udah benar. Kita nggak akan, saudara, hidup tidak mencerminkan Kristus. Kita nggak akan hidup mau menjadi batu sandungan. Kita nggak akan hidup berkata, aku orang Kristen tapi nggak sesuai dengan apa yang kita ngomong. Karena hidup kita udah ada kebenaran itu. Kenapa? Karena Kristus udah mati bagi kita. Nah, saya teruskan dulu. Itu sebabnya saya bilang, Tuhan itu baik setiap waktu. Itu yang saya tahu, Tuhan Engkau baik. Saudara, kenapa muncul ini? Muncul semua khotbah ini, saudara. Jadi saya mau katakan, khotbah itu kalau saudara nggak ngalamin, susah khotbah, hanya informasi. Tapi ini saya ngalamin. Dalam beberapa hari ini saya ditekan. Tuh, lihat tuh. Kamu itu nggak berarti. Kamu itu nggak gini, ditekan terus. Tapi kita tahu, justru pada waktu ditekan itu, saya mulai masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan mengajarkan. Hanya satu, Roh Kudus bilang, God is good.
Saya ingat itu. Jadi doanya apa? Doanya Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Itu berlinang air mata terus, saudara. Jadi kapan saudara itu jadi baiknya, jadi orang benar? Gini saudara, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru udah datang. Yang lama apa? Hukum Taurat, hukum mata ganti mata, itu udah berlalu, kata Tuhan. Sekarang kamu mesti punya hukum yang baru. Hukum apa? Hukum kasih. Nah, hukum kasih itu, pada waktu saudara naruh hukum kasih itu, kan kita udah lama. Kapan kita lahir baru? Lahir baru itu bukan waktu kita dibaptis, waktu kita terima Tuhan Yesus. Tuhan, aku mau menjadi murid anak-anakmu. Aku mau menjadikan Engkau Tuhan dan Juru Selamat. Kita jadi ciptaan yang baru. Saudara, saya kasih saudara contoh dulu ya. Dikatakan firman Tuhan gini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya apa? Kuasa supaya menjadi anak-anak Tuhan, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kenapa nggak disebut gini? Tetapi semua orang yang menerimanya disebut anak-anak Allah. Enggak. Tapi ditulis apa? Diberinya kuasa. Kuasa itu artinya power, ada sesuatu, wibawa. Lu mau pakai apa enggak? Jadi anak Allah. Kalau saudara pakai, saudara jadi anak-anak Tuhan. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi kita saudara mulai saat ini bilang sebelah-sebelah, aku dan kau. Kita ini sekarang anaknya Tuhan. Berapa banyak anak Tuhan? Udahlah saudara, angkat tangan jangan separuh-paruh. Saudara kan udah pakai Rexona. Siapa anak Tuhan? Oke. Anak Tuhan ya, benar ya? Anak Tuhan ya, benar. Nah saudara, yang kedua, yang iblis mau hancurkan dari kita, kalau dia bikin supaya Tuhan itu jahat. Yang kedua, oke, iblis bilang, lu anak Bapa di sorga, ya. Tapi kamu lihat tuh, Bapak itu punya anak emas dan punya anak tere. Lu anak yang mana? Saudara. Saudara, Tuhan mulai apa? Iblis mulai taruh di dalam hati saudara untuk melihat bahwa dirimu nggak berarti. Iya ya. Saudara tahu, dosa yang kedua itu mulai di Taman Eden itu apa? Kain membunuh Habel. Kenapa? Karena iri. Nah kita lihat nih ya. Nah, tapi Bapak di sorga itu bilang gini, nggak ada agama lain saudara yang panggil Tuhannya Bapak, cuma kita aja. Makanya dia bilang, kamu anak-anak Allah, kita panggil Tuhan itu Bapak. Seperti Bapak sayang kepada anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Nah orang yang benar itu, orang yang takut akan Tuhan itu bukan takut, wah ngumpet, enggak. Artinya mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan setiap saat. Nah saudara, kalau saya bayangkan saya jadi anak dulu, saya pernah digendong saudara gitu. Saya punya anak, saya pernah gendong kayak gitu. Kenapa? Di belakang pegel saudara, makanya ditaruh sini. Nah, tapi saya dipesanin saudara, karena kalau di Jakarta ini lebih itu, kalau di daerah kan kurang kipas angin yang ditaruh di seling. Jangan angkat anak itu, nanti angkat itu kena itu putus leher anak. Jadi jangan gitu. Jadi kalau lagi rekreasi aja, angkat anak kamu di mall nggak apa-apa, nggak ada kipas angin. Nah, saudara, jadi Bapak itu begitu sayang, dia gendong anaknya. Oke, tunggu, saya mau tanya. Jadi kalau saudara sayang anak, kalau Bapak sayang anaknya, jadi kalau gitu, kalau sayang nggak boleh pukul dong, ya kan? Kalau pukul berarti jahat dong bapaknya. Ya apa ya? Dengar nih firman Tuhan bilang apa? Nih, paku yang bengkok, ya, yang bengkok nggak akan banyak dipukul. Nah, nangkep ini istilahnya nih. Paku yang bengkok nggak banyak dipukul.
Justru yang banyak dipukul itu yang lurus. Saya mau tanya, siapa yang saat ini lagi ngalamin masalah dalam hidupnya, ngeri-ngeri sedap? Angkat tangan. Saudara akan merasa, kok gua terus dipukul Tuhan? Karena saudara itu lempeng. Kalau saudara hidupnya lempeng dengan Tuhan, makanya banyak orang bilang gini, kok Pak Gem, kalau makin dekat, makin ikut Tuhan, makin itu ya makin banyak susahnya. Iya, karena saudara mau lempeng. Kalau nggak lempeng buat apa dipukul, saudara? Kalau saudara beli nih di toko bangunan, Pak saya beli paku, dikasihnya yang bengkok-bengkok. Apa yang saudara lakukan? Tuker atau saudara buang dah? Ya kan? Tapi justru karena kalau saudara dipukul terus, masalah datang terus dalam hidup saudara, berarti saudara lempeng. Nah, makanya Tuhan bilang gini, dengar, baca sama-sama yuk. Siapa yang lempeng baca, yang nggak lempeng nggak usah baca. 1, 2, 3. Barang siapa bertobat. Nah, jadi saya sampai sini. Udah ya, saudara? Udah ya sampai sini ya. Bukan berobat loh. Ya itu berobat. Ya kan? Itu berobat kan? Nggak banyak yang lihat intinya. Ya. Nah, saudara jadi gini. Artinya orang yang bertobat itu orang yang rendah hati mau berobat. Anggap, kalau orang yang nggak mau bertobat, dia nggak mau berobat, artinya dia ngerasa bahwa dia nggak sakit kok. Nah, saudara kita lihat, ada 3 kata di sana. Yang pertama, siapa yang kukasihi, kutegur. Kenapa ditegur? Saudara, dengar baik. Nah, ditegur itu nih anaknya saudara, itu udah gedean dikit karena saya nggak dapat gambarnya anak ini yang ditegur kayak gambar sebelah kanan saya, ya kan? Dia lagi ngapain saudara? Lagi main pisau. Nah kalau anak saudara segede itu, siapa yang ibu-ibu, yang bapak-bapak, yang punya anak, punya adik, kalau lagi main gitu apa yang saudara lakukan? Bagus nak, sekarang engkau udah bisa nolong mama masak sayur ya, udah bisa, pinter anak saya. Ada gitu? Ada gitu? Tidak. Saya pikir orang begitu bego sedunia kan? Ya kan? Enggak kan? Mungkin udah gila-gila dikit kata orang gitu. Enggak kan? Pasti saudara apa? Jangan gitu. Hah? Atau gimana? Hah? Ambil pisaunya. Lo kalau saudara dekat ini jauh kan, dia pegang-pegang gitu. Saudara pasti teriakan, langsung dia kaget juga. Gitu. Kaget juga dia. Nah, saudara, inilah namanya tegur. Tegur itu artinya memperingatkan. Nah, kalau kamu ini, ya saudara bukan hanya teriak kan, saudara ambil pisaunya, saudara kasih tahu kan, betul? Kasih tahu bahwa pisau ini belum waktunya kamu. Kalau kamu pakai ini akan melukai kamu. Nah, makanya Tuhan bilang, aku tegur. Tegur itu nasihat artinya. Kalau saudara baca firman Tuhan, itulah tegurnya. Terus dia tegur. Nah, banyak orang ngerti. Kalau nasihat itu tegur, tapi Tuhan itu menghajar. Itu Tuhan itu menghajar loh. Kalau kamu itu. Nah, menghajar ini saudara, saya baru aja tahu. Justru di dalam minggu-minggu ini Tuhan mengajar saya. Saya pikir menghajar itu sama kayak papa saya dulu. Kalau dapat nilai jelek, apalagi dibilang jangan main bola lagi hujan ya. Saya senang main bola hujan-hujan, enak saudara, main bola hujan malah nggak keringetan, seru. Nah pulang nggak apa-apa, saya udah tahu saudara, lebih baik saya siap aja, tangan di belakang, pulang, udah kasih aja pantat,
Dia ada rotannya. Dihajar. Nah, saudara, waktu saya menikah aja saya buka masih ada. Tapi sekarang udah hilang. Karena udah diampunin. Nah, saudara, saya pikir dihajar itu gitu. Rupanya enggak. Gini, saudara dengar, hajar itu. Jadi Bapak di sorga itu lain dengan Bapak di bumi. Dia enggak hajar saudara, enggak. Dia hajar saudara dengan apa? Kalau saudara enggak nurut, kita lihat sebentar ya. Bentar, kita lihat. Tuh dia ketegor. Nah, dia main, luka kan? Nah, luka adalah akibat tidak mau ditegur. Jadi nggak dinasehatin. Jangan nak ya, jangan main. Dia tetap main. Besoknya dia main. Udah saudara kasih tahu luka nanti. Luka itu sakit. Nah, sakit. Kadang-kadang anak-anak kan gitu saudara. Kalau dia tegur. Sampai waktu tertentu kadang-kadang anak gini saudara. Jangan naik. Dia malah naik. Ya kan? Turun dia naik. Kalau cuekin malah dia turun. Nah, tapi anak yang bandel terus dia lakukan, akhirnya dia luka. Saudara, dia luka ya. Luka itulah yang Tuhan maksud di ayat ini dengan kuhajar. Jadi bukan Tuhan hajar, udah luka kamu hajar, gitu enggak. Makanya saya belajar. Pada waktu saudara, saya belajar untuk hal ini, saya ingat waktu Tuhan ingetin ini, coba kamu lihat. Sebetulnya dihajar itu, hajar bagiku untuk membawa orang rendah hati dan bertobat. Rendah hati itu artinya hati-hati ya, lain waktu. Nah, jeger mobil suatu kali saudara, jeger mobil. Istri saya pulang bilang, wah Pak, mobil kita gini-gini. Saya hanya tanya, kamunya apa enggak? Enggak apa-apa. Saudara, banyak orang jeger kayak gini luka. Karena udah luka kan sakit sebetulnya. Ditambah rotan. Itu Bapak di dunia. Tapi Bapak di sorga enggak. Jadi mulai hari ini saya mau katakan bersama saudara, Tuhan itu enggak pernah menghajar kita. Dia maksudnya enggak pernah pukul kita. Tapi kelakuan kita sendiri yang melanggar firman Tuhan itulah yang menghajar kita. Saudara nangkap? Ini remaknya. Jadi kalau saudara nggak bayar perpuluhan Tuhan itu nggak apa-apa, gereja juga nggak apa-apa. Tapi hukum firman Tuhan itu yang menghajar saudara. Nangkap? Kalau saudara bohong nggak apa-apa mungkin, tapi ada hukum dunia kalau bohong masuk penjara. Tapi hukum Tuhan apa? Kebohonganmu itu akan menghajar kamu. Dia bilang hati yang gembira adalah obat, dia bilang. Nah saudara nggak mau, saudara diam aja, nggak apa-apa. Saudara nggak dapat obat ya, sakit saudara. Langsung sakit saudara, kenapa? Kita percaya yin yang tadi. Nah ini waktu kita sakit Tuhan, ini hajaran dari Tuhan. Pasti Tuhan izinkan untuk ini. Saya mau tanya, luka ini Tuhan izinkan nggak? Anaknya luka, izinkan nggak? Enggak, salah sendiri kok. Kalau izinkan nih pisau, nih kamu ituin deh. Enggak saudara, saya salah kalau ngomong izinkan dulu. Tuhan nggak pernah izinkan yang jahat. Nanti saya buktikan bagi saudara. Dia nggak pernah izinkan, makanya dia bilang rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Bukan rancang kecelakaan, nggak ada yang jahat bagi Tuhan. Tapi manusia dengan akalnya diubah sama iblis jadi licik, bikin Tuhan itu jadi jahat. Nah saudara, wajar. Tapi Tuhan nih, saudara, saya dapat hukum ini, saya bilang enggak. Jadi itu sebabnya kalau saudara kita bisa ngomong gini, udahlah nanti Tuhan yang hajar. Tuhan yang hajar itu artinya apa kelakuan orang itu yang akan Tuhan balas sendiri. Hukumnya itu yang balas, bukan Tuhan yang itunya. Karena hukumnya itu yang, saya ceritanya gini, misalnya orang tabrakan, Tuhan kok izinkan ya kecelakaan terjadi. Iya Tuhan udah bilang kalau orang ngantuk jangan nyetir. Ya udah. Kan
Kan itu hukumnya. Nah, mau pergi kemana-mana lu periksa dulu bannya. Udah gua periksa ini apa bannya. Ya botak dikit nggak apa-apa dah. Nah, pecah ban. Gimana? Jadi bukan Tuhan, dengar baik, Tuhan itu nggak pernah jahat dalam hidup kita. Yang membuat segala kecelakaan terjadi itu diri kita. Nah, saya nggak ada turunannya diabetes. Nah, Tuhan bilang diabetes nggak ada turunannya, lu makannya manis terus. Nah, itulah kena di saya. Tapi sekarang saya taubat. Diperiksa sama Ibu Helen kan ya dokter, diperiksa. Ya cekak-cekak dia ketawa. Dia juga udah turun. Saya bilang ada nih. Kenapa? Kalau kita nggak nurut hukum firman Tuhan, kita dihukum oleh firman itu. Tuhan nggak pernah ininya kita. Saya terus dulu ya, sebentar ya. Nah, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Karena iblis selalu ingin katakan kepadamu bahwa Tuhan itu, ya saudara, ya, nih, kalau kita mendapat teguran, bahkan dihajar, katanya dihajar Tuhan gitu ya, dengan keras, bukan membuat kita menjadi hancur, ini tujuan Tuhan, tapi justru membentuk kita menjadi anak-anak yang berkualitas. Dia mau kita berkualitas, karena Tuhan mendisiplin kita, karena Tuhan sangat mengasihi kita, dan semuanya untuk kebaikan kita sebagai anak-anaknya. Nah, saya kasih saudara 2 contoh orang yang ditegur. Nah, Tuhan menghajarkan nggak? Tuhan mengizinkan nggak? Saya buktikan bagi saudara, Tuhan nggak pernah mengizinkan. Tapi karena saudara udah ditegur, saudara melakukan itu, sebetulnya dampak daripada teguran itu saudara langgar, ya saudara akibatnya nih. Waktu mereka kumpul sama-sama, makan sama-sama perjamuan akhir, sebab seorang di antara kamu akan menyerahkan aku kepada Tuhan. Nih, ingatan dari Tuhan, apa? Teguran, peringatan Tuhan. Sebelum ayam berkokok, kamu akan menyangkalku. Berapa kali? 3 kali tepat lagi dibilangnya. Apa ini? Teguran. Tuhan tegur, jangan ini nih. Nah, akhirnya saudara lihat. Ya. Yudas kan udah ditegur. Ada seorang yang akan menyerahkan aku, mengkhianati aku. Tapi dia nggak mau tobat, saudara. Tuhan udah tegur belum? Udah ngasih tahu belum? Udah kan? Dia jual Yesus dengan berapa? 30 keping perak. Akhirnya apa yang jadi? Saudara, tapi dia nggak mau tobat. Saudara, dia nggak mau berobat. Apa yang dia lakukan? Dia beli tali. Matius 27 ayat 5 katakan, maka Yudas pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait Allah. Bait Allah itu ke gereja. Jahat juga tuh imam-imam. Imam itu diaken, saudara. Jangan jadi imam, jadi diaken yang jahat loh, saudara. Ngejual Yesus. Nah, dan pergi dari situ, dan nih firman Tuhan yang bilang menggantungkan diri. Saudara, oleh sebab itu jangan jadi warga jemaat, warga gereja, anak-anak Tuhan, tapi hidup kita udah ditegur Tuhan, tapi kita nggak mau melakukannya. Pun saya mau katakan, kalau saudara udah melakukan salah, masih tetap balik. Kenapa? Nih, Tuhan udah peringatkan Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau udah menyangkal aku 3 kali. Makanya saudara, ya kan? Ini kan gambar orang, saudara. Kalau nggak mungkin di ruang sidang ada ayam dibawa, ya kan? Untuk ngingetin aja, maksudnya ayam jantan situ. Nah, Petrus itu, saudara, ini ada pembantu itu, saudara, pembantu imam, pembantu apa tuh situ. Kamu ini pasti murid Yesus dah. Enggak, aku nggak tahu siapa dia. Saudara, setelah 3 kali ayam berkokok, dia ingat bahwa Yesus udah menegur. Jadi saudara, semua apa yang kita lakukan dalam hidup kita ini, dampaknya entah sakit, entah kecelakaan, entah apapun kesusahan yang kita lakukan, sebetulnya Tuhan udah menegur. Cuma kita nggak melakukan apa yang
teguran Tuhan itu kita lakukan. Nah, apa dampaknya? Kita lihat Petrus, saudara. Petrus memang menyangkal, tapi dia kembali Tuhan. Jadi kalau saudara mungkin melakukan sesuatu yang nggak baik sama Tuhan, Tuhan itu nggak pernah membuang saudara. Saudara tetap anaknya. Dia tetap memanggil saudara untuk itu kembali. Jadi tobat saudara ya. Nah, untuk itu iblis berusaha membunuh karakter Bapa surgawi di dalam pikiran kita, dengan membuat kita berpikir seolah Tuhan mengizinkan yang buruk terjadi untuk melatih kita dan mendidik kita. Jadi Tuhan gak pernah ngizinin lagi sekarang, saudara. Yang Tuhan izinkan hanya semua yang baik dalam hidup kita. Tuh, baca yang jelas. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh. Dengar baik, saudara percaya ayat ini? Saya sangat percaya. Jadi Tuhan nggak pernah merancangkan yang jahat. Yang jahat itu adalah iblis yang merancangkannya dan kita melakukannya, ya udah. Nah, saudara, saya teruskan ya. Nah, stres kan? Udah stres belum? Ini kayaknya udah mulai stres nih, Tuhan nggak mengizinkan, gimana nih? Jangan stres. Kadang-kadang kalau kita mengalami sesuatu terjadi dalam hidup kita, entahkah kita konflik atau apa dalam itu, mengalami kesusahan, saya ini salah apa Tuhan sehingga saya dihukum gini. Dengar baik, kalau engkau percaya Tuhan Yesus dan hidup engkau mengasihi Tuhan, Tuhan itu gak pernah menghukum engkau lagi. Tapi firman Tuhan itu yang engkau langgar yang akan menghukum, saudara. Nah, saya udah rajin melayani, saya udah rajin ini dan semua, kenapa usaha saya ini? Karena Tuhan punya hukum, saudara. Ya, hukum apa saudara mau baca? Kalau pendeta hukum perpuluhan, ya udah gitu. Hukum yang kedua, saudara, kalau saudara nggak rajin, nggak pinter dagang, ya dikibulin orang. Itu kan hukum semua. Apakah Tuhan mengizinkan? Nggak pernah Tuhan mengizinkan saudara itu. Ya, saya bilang, lalu saudara nggak tanya Tuhan. Saya udah tanya Tuhan. Jadi yang pertama itu, iblis ingin Anda percaya bahwa Tuhanlah yang membuat Anda susah. Karena dia mengizinkan Anda susah. Saudara, nggak ada orang tua di bumi pun mengizinkan nih pisau. Coba. Enggak. Yang kedua, saudara, iblis ingin saudara berpikir, Anda berpikir bahwa Anda bukan anak kesayangannya. Gimana? Dengan berpikir bahwa saya udah doa banyak Tuhan, udah melayani Engkau banyak Tuhan, bercucuran air mata, bahkan keringat darah Tuhan melayani Engkau. Tempat-tempat yang susah aja saya pergi. Ya kan? Saudara bilang gitu. Orang itu nggak ada apa-apa, diberkati Tuhan. Akhirnya apa? Iblis bilang, tuh kan, Tuhan bikin ada anak mas, anak tetangga kali. Iblis selalu datang dengan tipu muslihatnya dan membuat Anda merasa bahwa Anda bukan anak Tuhan. Anda bukan spesial. Kalaupun kita berpikir kita ada anaknya, kan saudara udah bilang tadi anak. Tapi iblis membuat kita merasa kita bukan anak kesayangannya. Tapi hari ini saya mau katakan bagi saudara, kita merasa Tuhan memiliki anak emas. Tuhan lebih perhatikan orang lain daripada kita. Tuh Tuhan gak sungguh-sungguh aja diberkati melimpah mana-mana. Kita yang ngelayani sungguh-sungguh gak bisa kemana-mana. Kadang-kadang Tuhan, iblis taruh situ, Tuhan gak ini sudah. Tapi Tuhan hanya kasih tahu saudara, hidup kita, dia punya rencana yang indah dalam hidup kita. Nah, saudara,
Saya mau katakan gini. Saya ingin katakan bahwa kalau saudara bilang Tuhan itu ada anak emas, saya mau katakan gini, bahwa Tuhan tidak memiliki anak emas. Kalaupun Tuhan memiliki anak emas, maka kita semua, saya dan saudara, kitalah anak emasnya Tuhan. Kitalah anak emasnya Tuhan. Kalau saudara keluar dari sini, banggalah jadi anak emasnya Tuhan. Ya, walaupun saya bukan jadi Jawa, tapi tetap anak mas. Ya, pokoknya kita anak emasnya Tuhan. Nah, saudara lihat kenapa saya katakan gitu? Saya ada dasarnya, saudara. Enggak usah saudara, Tuhan Yesus saja. Waktu dia dibaptis, saudara, di Sungai Yordan, gimana? Sebagaimana ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, terdengar suara apa? Dari Bapa di sorga. Engkaulah anakku yang kukasihi. Kepadamulah aku berkenan. Saudara, ini udah didengar. Iblis juga dengar. Seluruh orang situ dengar. Tapi apa yang jadi? Waktu percobaan, di gunung percobaan, saudara lihat. Yang dikukasihi itu dihilang sama dia. Dalam ketiga percobaan iblis mengawalinya dan mengakhiri dengan kalimat gini. Jika engkau anak Tuhan. Nanggap? Saudara hanya anak Tuhan. Tapi ini sambungannya itu yang dibuang sama iblis. Apa yang dibuang iblis? Anakku yang kukasihi. Anak yang disayangin sama Tuhan. Yang Tuhan sayang itu yang dibuang sama iblis. Nah saudara, oleh sebab itu iblis selalu berusaha meyakinkan saudara untuk merasa dan berpikir bahwa kita bukanlah anak yang dikasih Tuhan. Buangnya itu ya. Kita anak yang disayang Tuhan. Kita anak yang disayang Tuhan. Jadi saya mau mengakhiri ini. Jadi kita bukan hamba lagi. Hamba itu nggak disayang, tapi kita adalah anak kesayangan Tuhan. Kalau kita anak kesayangan Tuhan, maka kamu adalah milik Kristus. Maka kamu juga adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji Tuhan. Jadi kita berhak menerima janji Tuhan. Yang sakit terima kesembuhan, yang lemah terima kekuatan. Saudara mungkin lemah ekonomi, saudara bilang terima berkat Tuhan. Karena saya mau mengakhiri ini dengan satu berita yang saudara bawa pulang dan pakai itu seumur hidup kita. Nah, dengar ini. Ya, kalau saat ini seorang tahu Tuhan mengasihi dirinya, maka dia harus tahu bahwa Tuhan tidak pernah memberikan hal-hal yang menjerumuskan dia ke sesuatu yang buruk. Jadi dapatlah kita katakan, jangan hanya katakan masa lalu, mungkin kita katakan Tuhan Yesus baik, tapi di dalam kita ada kesusahan, kita bilang Tuhan Engkau mengizinkan kesusahan ini. Nggak ada di hati Tuhan. Kalau Tuhan itu baik, Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Saudara catat dua ini. Kalau saat ini iblis sedang membawa saudara di pinggir jurang, mendorong saudara melihat dalam kesusahan, mungkin aduh keterpurukan, sebentar lagi mungkin kalau usaha bangkrut, kerjaan gimana, makan, nah gaji nggak ada apa. Dengar baik-baik. Kalau hal itu terjadi, saudara ingat ada dua kemungkinan yang Tuhan akan lakukan. Kalau saudara masih setuju dengan mengizinkan tadi, ya udahlah. Kalau diizinkan saudara nyemplung ke jurang, saudara dengar baik-baik. Dengar baik-baik dan baca ini. Ketika iblis membawamu ke tepi jurang, hanya satu dari dua hal ini yang akan terjadi. Oke? Pertama, Tuhan akan menangkapmu ketika engkau jatuh. Belum jatuh ke bawah, membentur hancur, Tuhan udah nangkep saudara. Ini Tuhan saya. Itu Tuhan saudara juga kan? Tuhan kita. Nah yang kedua, kalaupun dia nggak tangkep, dia tahu saudara dan saya sanggup untuk terbang.
mengakhiri ini, saya mau cerita, saudara, burung Raja Wali. Anaknya itu kalau ditanya, saudara, wah, rupanya saya perhatikan sebetulnya bukan hanya burung Raja Wali, karena saya dikasih burung di rumah. Jadi kalau anaknya udah mulai besar, udah tumbuh bulunya, udah lengkap gitu, itu saudara sarangnya diacak-acak sama dia. Kok jahat bener saya lihat burung ini ya. Kenapa sih? Anaknya ditendang, suruh keluar. Untuk apa? Untuk anak itu saudara tahu bahwa dia itu bisa terbang. Jadi saudara, apapun yang terjadi itu bukan Tuhan jahat. Kalau terjadi pun itu karena kesalahan kita. Kalau kita salah, kita masuk di dalam ujian, percobaan, saudara. Karena Tuhan itu nggak pernah bisa diuji dan nggak pernah bisa dicobai, dan Dia nggak pernah mencobai orang. Saudara baca di Yakobus 1 nanti ayat 13. Nah, oleh sebab itu saudara, bagaimanapun saudara hari ini ada janji Tuhan untuk saudara. Dia bilang gini, aku tidak akan meninggalkan kamu yatim piatu. Yatim piatu artinya saudara bukan mati bapak ibu. Kalau bahasa Ibraninya itu, kalau yatim piatu itu artinya saudara di tempat rame merasa sendirian. Pernah nggak? Pernah nggak? Tuhan bilang, aku nggak pernah ninggalin kamu kayak gitu. Kamu nggak pernah sendiri. Aku sama-sama dengan engkau. Yang kedua, janji Tuhan gini. Yeremia 33 ayat 6. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka. Mereka siapa? Orang yang hidup takut akan Tuhan dan hidup benar. Mereka akan mendapat apa? Mendatangkan kepada mereka kesehatan, kesembuhan. Dan aku akan menyembuhkan mereka. Nah, menyembuhkan yang kedua itu menyembuhkan bukan hanya fisik, tapi mental, jiwa, roh, ekonomi, dan semua. Dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan. Saudara, kalau enggak Tuhan singkapkan hari-hari ini, orang bisnis saudara banyak. Gereja-gereja pun saudara kalau enggak disingkapkan Tuhan, bangkrut saudara hari-hari ini. Terus keamanan yang berlimpah. Wow, ini janji Tuhan bagi kita. Tapi dua yang harus kita ingat. Yang pertama apa? Kalau Tuhan bilang apa? Kalau iblis bilang Tuhan kita itu jahat, Tuhan itu nggak pernah jahat bagi kita. Yang kedua, kalau iblis bilang kita ini memang anak, tapi kamu bukan anak prioritas, bukan anak kesayangan. Tapi tahu hari ini bahwa Tuhan membuat kita menjadi orang yang paling berarti di hatinya, paling berharga di hatinya. Setiap orang yang berharga, mari berdiri di tempatnya. Siapkan roti dan anggur perjamuan, baik yang di onsite maupun di online. Siapkan. Kita mau katakan sama-sama, Tuhan. Kan tahu kan nyanyian ini ya? Tuhan Yesus baik. Bisa kan? Oke. Ya. Tuhan Yesus baik, amat baik, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus baik. Tuhan amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oke, nanti asik kan ada musiknya. Tapi sekarang gini, angkat tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebelum saudara makan dan minum anggur perjamuan ini,
yang menggambarkan tubuh dan darah Kristus. Renungkan dulu bahwa Tuhan itu sangat baik. Mungkin kita merasa, dulu kita pernah merasa bahwa kesusahan, malapetaka, penderitaan kita Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Tapi dengarkan hari ini, kita percaya firman Tuhan. Tuhan gak pernah mengizinkan yang buruk terjadi dalam hidup kita. Dia merancangkan semua yang baik dalam hidup kita. Ayo kita raih itu. Buktinya dia melakukan yang baik, bahkan dia mati bagi saudara untuk supaya apa? Supaya dapat berkat yang dijanjikan tadi, bahwa dia akan mendatangkan kesembuhan, kesehatan, mendatangkan berkat, mendatangkan kemakmuran, bahkan keamanan dalam hidupmu. Ucapkan syukur, terima kasih dulu sama Tuhan atas kebaikan semua apa yang kau. Karena di dalam perjamuan kudus ini, di dalam tubuh dan darah Kristus ini, apapun masalahmu telah diselesaikan di atas kayu salib. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam, waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, dan ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum. Dalam angkat kedua tangan kita, katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh sangat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Bapa, biarlah mulai hari ini mindset kami, pola pikir kami diubahkan. Kami minta ampun Bapa, kalau selama ini kami berpikir bahwa Engkau mengizinkan yang jahat terjadi dalam hidup kami. Engkau tidak ada kesalahannya. Sampai Pontius Pilatus pun berkata bahwa tidak ada kesalahannya. Tidak kudapati kesalahan pada orang ini. Memang Engkau Tuhan Yesus, Allah yang benar, tidak ada sedikit pun kejahatan. Biarlah itu Tuhan, Roh Kudus taruh dalam pemikiran setiap jemaat-Mu di tempat ini, sehingga kami mengalami apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dengan roti dan anggur perjamuan ini, kami boleh mengingat kembali akan kasih-Mu, bahwa Engkau begitu mengasihi kami, rela mati bagi kami. Harusnya kami yang mati, tapi Engkau rela untuk menggantikan kami, sehingga kami hidup dan hidup bersama Engkau
hidup kekal selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk saudara. Yang ulang tahun bulan Juni. Bulan Juni. Udah mau cepet-cepet. April ada? Yang ulang tahun April? Boleh berdiri. Nggak ada. Puji Tuhan. Ada yang April? Nggak ada? Baik. Kita angkat persembahan pun kita di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih. Kalau kami boleh untuk Tuhan ambil bagian untuk memberi. Terima kasih Bapa. Kami mau untuk melakukan seperti yang Engkau ingatkan. Karena Engkau mengasihi kami, Engkau tegur kami, mengingatkan kami, menunjukkan kami cara yang benar. Terima kasih Bapa, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Disampaikan, mari kita bangkit berdiri untuk kita doa syafaat. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau selalu baik di dalam hidup kami. Dalam setiap musim hidup kami Engkau ada dan Engkau selalu baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah membawa kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, melalui pujian, penyembahan dan juga firman-Mu yang telah disampaikan, biar itu menjadi rema dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Immanuel yang telah menjadi saluran berkat-Mu dalam menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu dan keluarganya dengan kelimpahan, kesehatan, umur panjang dan terus menjadi berkat bagi banyak orang sehingga nama-Mu dimuliakan Tuhan. Kami berdoa untuk Gembala Pembina kami Tuhan, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, Gembala CK4, Pendeta Weliar Kauntu dan semua Gembala Rayon, Gembala Cabang Khusus serta Gembala-Gembala Kul Engkau urapi. Berkati semuanya Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk Gembala GBI Home Palem Galaksi, Pendeta Immanuel beserta dengan keluarganya, Wakil Gembala Bapak Wisnu dan keluarganya Tuhan, beserta tim KOR yang ada, semua pelayan beserta keluarganya. Engkau yang urapi Tuhan Yesus. Engkau berkati berlimpah-limpah, sehat, panjang umur, berhasil dalam penyertaan Tuhan selalu. Kami berdoa secara khusus untuk Presiden dan Wakil Presiden kami Tuhan, beserta semua jajaran yang ada. Engkau berikan roh takut akan Tuhan dalam memimpin bangsa ini, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang mengasihi dan menghormati nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk penuaian jiwa yang luar biasa, yang dapat menjangkau setiap orang, baik dewasa maupun anak-anak, baik tua maupun muda, boleh berjumpa secara autentik kepada Tuhan Yesus sebelum Engkau datang yang kedua kali Tuhan. Kami berdoa untuk pemilik gedung, kiranya Engkau berkati berlimpah-limpah Tuhan, sehat, kuat dan panjang umur. Kami berdoa Tuhan untuk lingkungan gereja kami RW 17 Ruko 1000. Biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati semua pengurus dan berikan keamanan, kerukunan dan damai sejahtera. Kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu, usher, imam musik, tim multimedia, tim pendoa. Kiranya Engkau pakai, urapi lebih lagi Tuhan. Pada akhirnya Tuhan kami serahkan jemaat-Mu GBI Home Palem Galaksi. Engkau Tuhan Yesus yang turun tangan menyembuhkan yang sakit. Engkau menguatkan mereka yang lemah, hiburkan yang susah, buka jalan bagi mereka yang mengalami jalan buntu. Kami percaya Engkau telah menjawab setiap doa-doa dan permohonan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita hanya tertuju pada Tuhan untuk menerima berkat dari hamba-Nya. Kekasih-kasih Tuhan, mari kita arahkan hati pada Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan memandangkan wajah-Nya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, di dalam kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Putra yang tunggal Tuhan kita.
dan penyertaan dan pelindungan daripada Roh Kudus kita menyertai saudara dan saya hari ini sampai kekal selama-lamanya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin.